Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, banyak orang di zaman sekarang memilih pasangan melihat dari tampilan fisik dan harta semata. Padahal dalam Islam tidak diperbolehkan hal seperti itu. Kita harus menerima apa adanya tanpa melihat dari bentuk rupa maupun harta. Sebab di mata Allah semua manusia itu sama. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Seperti kisah sahabat Nabi yang buruk rupa yang dijodohkan dengan wanita yang sangat cantik. Lalu siapakah sahabat itu? Tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Tetapi sebelum lanjut, mohon subscribe dan aktifkan notifikasinya terlebih dahulu. Dahulu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Julaibib. Ia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan ia pun tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya jarang ada orang yang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia juga adalah salah satu prajurit perang Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang yang mengucilkannya, tetapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya. Nabi berkata, "Wahai Julaibib, tidakkah ingin engkau menikah?" Tanya Rasulullah dengan lembut sambil tersenyum kepadanya. "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini, wahai Rasulullah?" Jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah menjawab dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurutnya tak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuknya. Keesokan harinya, Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, tidakkah ingin engkau menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya, Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik. Setibanya di rumah pemimpin Ansor itu, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu, dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Mendengar perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansor itu pun sangat senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya jawaban pemimpin Ansor dengan wajah yang sangat senang. Ia mengira bahwa sang Nabi lah calon menantunya. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan tamaran di rumah kami." Rasulullah menjawab, "Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib." Sang pemimpin Ansor itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahkan oleh laki-laki yang buruk rupa, yang tidak diketahui nasabnya, dan ia langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. Ia berkata, "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini." Lalu ia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, Rasulullah SAW ingin menikahkan anak kita dengan Julaibib." Istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah saya tidak setuju. Anak kita tidak akan pernah menikah dengan Julaibib," kata sang istrinya. Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Ansor itu pun keluar dan mengatakan, "Siapa yang meminta?" Lalu sang ayah dan sang ibu pun menjelaskan bahwa yang meminta adalah Rasulullah. Perempuan yang cantik ini memang dikenal soleha, yang sangat mengerti dengan agama. Lalu ia berkata, "Wahai ayah dan wahai ibuku,
apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirimkan aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Perempuan yang soleha itu lalu membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut laki-laki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan. Akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat ke-36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik itu, Nabi Muhammad SAW pun tertunduk, lalu mendoakan sang perempuan itu. Ya Allah, limpahkan kebaikan atasnya. Dalam kelimpahan yang penuh berkah, jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Maka benarlah doa Nabi Muhammad. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tetapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib sahabat Nabi yang buruk rupa, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat dengannya. Setelah menikah dengan perempuan yang sangat cantik, Julaibib ikut perang dengan Rasulullah, dan Julaibib pun menjadi salah satu korban yang meninggal dunia dalam peperangan itu. Ia syahid di medan perang. Rasulullah begitu kehilangan sosok Julaibib. Pada akhir pertempuran, Rasulullah bertanya, "Wahai para sahabatku, apakah kalian kehilangan seseorang?" Para sahabat menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Dan Rasulullah kembali bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Mereka lagi-lagi menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah sekali lagi bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafas, "Tetapi aku kehilangan Julaibib." Para sahabat tersadar, "Carilah Julaibib." Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur badannya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau menyolatkan dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya," kata Rasulullah. Ketika Julaibib telah selesai dimakamkan, terjadilah peristiwa yang sangat menakjubkan. Rasulullah menangis, air matanya menetes sembari memandang ke langit dan tersenyum, lalu membuang pandangannya ke samping seraya menutup mata dengan telapak tangannya. Para sahabat yang melihat kejadian itu terheran-heran, lantas bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku menangis karena aku mengingat Julaibib. Hari ini dia memintaku merestuinya untuk menikah. Semestinya hari ini dia tengah berbahagia bersama istrinya. Namun hari ini juga ia telah tiada," jawab Rasulullah. "Lantas tadi mengapa engkau tersenyum?" tanya salah satu dari sahabat. Rasulullah menjawab, "Saat memandang ke langit, aku melihat para bidadari turun menjemput Julaibib. Tapi mengapa lantas engkau membuang pandangan ke samping? Apa yang engkau lihat, wahai Rasulullah?" Bidadari yang menjemput Julaibib begitu banyak. Mereka saling berebut. Ada yang meraih tangannya dan ada pula yang meraih kakinya. Sehingga salah satu dari bidadari itu tersingkap kainnya dan terlihat betisnya. Kata Nabi Muhammad SAW. Itulah sedikit kisah dari Julaibib.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.